Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi Al-Ashad nomor 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebagian fase pertama yang akan dilanjutkan oleh Andi Inci, Muhammad Syafaat Ramadhani, Afran Syah Gibran, dan Amalia Zahra. Fase pertama, pembentukan. Fase pertama ini biasa disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Disebut demikian karena pada periode ini pemerintahan dinasti Abbasiyah sangat kental dipengaruhi oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Keluarga Barmak ini didirikan oleh seseorang yang bernama Khalid bin Barmak. Ia merupakan salah satu orang yang ikut berjasa dalam usaha merebut kekuasaan dinasti Umayyah dengan kekuatan militer dinasti Abbasiyah. Ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkuasa, Khalid bin Barmak ditunjuk untuk menduduki posisi sebagai wazir. Akhirnya, keluarga Barmak secara turun-temurun mempunyai pengaruh dan peran yang sangat penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah hingga masa kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid. Fase pertama ini dimulai dari kekuasaan Khalifah pertama, yakni Abu Abbas Asy-Syaffah tahun 750 Masehi hingga 132 Hijriah, sampai Khalifah ke-9 yakni Al-Watsiq tahun 847 Masehi hingga 232 Hijriah. Abu Abbas Asy-Syaffah dan Abu Ja'far al-Mansur sebagai khalifah pertama dan kedua disebut sebagai peletak pondasi yang kuat. Abu Abbas dengan sikap tegas dan beraninya mampu mengusir paksa semua bekas keturunan Muawiyah dari wilayah yang baru direbutnya dari kekuasaan Bani Umayyah, sehingga wilayah Islam Abbasiyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Sedangkan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai penerus kebijakan Khalifah pertama dengan merintis berdirinya Baitul Hikmah, perpustakaan. Abu Ja'far juga membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke wilayah yang lebih luas dan jauh dari pengaruh Bani Umayyah I, yaitu Baghdad di wilayah Persia. Pada fase ini pula, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah kelima yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama, atau para pecinta ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah, Universitas Nisabur, dan sebagainya. Mahasiswa, ulama, guru, dan para pemerhati ilmu pengetahuan yang ingin belajar dibayar oleh pemerintah dan disediakan tempat penginapan di dalam Baitul Hikmah yang dibangun dengan diameter yang sangat luas. Pada masa ini, para pecinta ilmu dari Eropa datang dari wilayah Inggris dan Prancis untuk belajar dari Islam. Mereka datang ke Andalusia seperti Toledo University, Sevilla University, Granada University, dan Cordova University. Di wilayah Abbasiyah, mereka mendatangi Nizamiyah University, Samarra University, dan Nisaburi University. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Inca Muhammad Syafaat Ramadhani dari kelompok 1, kelas 11 MIA 4. Saya akan melanjutkan materi dari Habibi. Para pelajar dari Eropa selain belajar juga sambil mengamati suasana perkembangan ilmu pengetahuan seperti penulisan ilmu pengetahuan oleh agama-agama Islam dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan terutama Baitul Hikmah yang didirikan hampir di semua kota-kota kekuasaan Abbasiyah. Selesai belajar, mereka mengembangkan ilmu dan pengalaman belajar di kota-kota Islam dengan mendirikan lembaga pengkajian yang diberi nama House of Wisdom di Inggris dan Prancis. Kegiatan belajar menonjol lainnya adalah menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani dan buku-buku asing dengan cara menyewa para ahli bahasa yang beragama Kristen dan penganut agama lainnya. Selain dalam bidang ilmu pengetahuan, pada fase ini khususnya masa Khalifah Harun ar-Rasyid juga dibangun beberapa fasilitas sosial seperti rumah sakit,
permandian umum, serta sarana lain yang disediakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Sedangkan dalam bidang militer, Khalifah Abu Abbas As-Saffah menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan dinasti Umayyah. Paman Khalifah Abu Abbas As-Saffah yang bernama Abdullah bin Ali sebagai pengatur dalam upaya menyelengapkan seluruh keluarga dan kaki tangan dinasti Umayyah. Keberanian dan ketegasan dalam setiap peperangan yang dilakukannya membuat Abu Abbas mendapat julukan As-Saffah yang berarti pemberani. Khalifah Abu Abbas meninggal pada tahun 754 Masehi. Kemudian kekuasaannya pindah ke tangan saudaranya yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Al-Mansur merupakan mampu mengondisikan potensi pendukung dinasti Abbasiyah dan bersikap keras kepada siapapun yang berusaha mengguncangkan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Salah satu contoh sikap itu ditunjukkan ketika ia menghentikan pemberontakan yang dilakukan oleh pamannya sendiri yang bernama Abdullah bin Ali. Pamannya diangkat sebagai gubernur di Syria oleh Abu Abbas As-Saffah, disertai janji bahwa dia akan diangkat sebagai khalifah penggantinya. Tetapi belakangan yang menjadi khalifah adalah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Karena kecewa, maka Abdullah bin Ali memberontak. Mengatasi pemberontakan itu, Abu Ja'far Al-Mansur mengutus Abu Muslim Al-Khurasani untuk menumpasnya. Dalam pertempuran yang terjadi di dekat Nasibin, pasukan Abu Muslim Al-Khurasani berhasil mengalahkan pasukan pemberontak. Dalam perkembangan selanjutnya, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berpikir bahwa secara politis Abu Muslim Al-Khurasani bisa mengancam kedudukannya karena kekuatan militer yang ada di belakang Abu Muslim Khurasani dan pendukungnya sangat besar di Khurasan. Maka Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menggeser posisinya dari Khurasan menjadi gubernur di Suriah. Pemerintah tersebut tentu saja ditolak oleh Abu Muslim Al-Khurasani karena Khurasan adalah negeri sendiri. Abu Muslim Al-Khurasani akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tahun 755 Masehi. Para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani kemudian mengadakan pemberontakan, menuntut balas. Tetapi pemberontakan tersebut dapat diatasi oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afriansa Gibran. Perkenalkan, nama saya Afriansa Gibran, nomor urut 3. Saya akan melanjutkan materi dari syafaat. Pemberontakan terjadi lagi pada tahun 758 Masehi oleh kaum Raudia. Setelah pemberontakan itu dapat diredam, muncul lagi pemberontakan Muhammad bin Ibrahim, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian bersikap keras terhadap setiap pemberontakan ini. Pasukan dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Isa bin Mahan berhasil melenyapkan mereka. Di Mesopotamia juga muncul pemberontakan oleh kaum Hayar dan kaum Kurdi. Akhirnya Khalid bin Barmak ditunjuk sebagai gubernur di sana untuk meredam pemberontakan tersebut. Disusul kemudian kaum Khawarij di Afrika Utara untuk mengatasinya. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menunjuk Aklab sebagai gubernur di sana, yaitu pada tahun 765 Masehi. Selain untuk mengatasi pemberontakan dalam negeri, kekuatan militer juga pernah dikerahkan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur untuk urusan luar negeri. Misalnya dalam upayanya merebut kembali Spanyol dari tangan Abdullah Ad-Dakhil, usaha ini gagal. Pasukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur juga berperang melawan Bizantium pada tahun 759 Masehi. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memimpin langsung sebuah ekspedisi ke Tabaristan. Penerus kekuasaan Abu Ja'far Al-Mansur adalah anaknya yang bernama Al-Mahdi, tetapi Khalifah Al-Mahdi tidak sejalan dengan ayahnya. Al-Mahdi
menghadapi lawan-lawan politiknya dengan cara yang lebih lembut. Hasan, anak Ibrahim, sebagai lawan politik yang dijebloskan ke penjara oleh ayahnya, ia bebaskan. Hak-hak istimewa kota-kota suci yang pernah dicabut oleh ayahnya, ia kembalikan seperti semula. Al-Mahdi juga mengembalikan seluruh harta para keturunan Nabi dan Ali bin Abi Thalib yang dirampas oleh ayahnya. Khalifah berikutnya sepeninggal Al-Mahdi adalah Al-Hadi, tetapi ia memerintah hanya sekitar 1 tahun. Beliau meninggal karena sakit. Ketika itu terjadi pemberontakan oleh seorang keturunan Ali bernama Idris yang masih saudara Muhammad dan Ibrahim. Setelah gagal, ia mengungsi ke Maghrib atau Maroko dan tinggal di kota Fez. Kemudian Idris mendirikan dinasti Idrisiyah yang berkuasa di bagian utara Afrika, atau sekarang termasuk wilayah Maroko dan Aljazair. Dinasti ini bertahan sekitar 2 abad lamanya. Pada tahun 786 Masehi, Harun ar-Rasyid menduduki tahta kekhalifahan. Harun ar-Rasyid adalah khalifah termasyhur dalam sejarah Daulah Abbasiyah. Namanya menjadi legenda dalam kisah 1001 malam. Kemasyhuran Harun al-Rasyid sejajar dengan Charlemagne atau Karel Agung, Raja Franca yang kemudian sebagai Kaisar Romawi. Dua penguasa berpengaruh ini mengadakan hubungan diplomatik dan bersatu ketika menghancurkan dinasti Umayyah di Spanyol dan Bizantium. Kepiawaian Harun ar-Rasyid dibuktikan dengan kemampuannya menjalin hubungan politik dengan para penguasa, misalnya dengan raja-raja daratan Cina. Pemerintahan Harun ar-Rasyid, kaum Khawarij mengadakan pemberontakan lagi. Untuk menumpas pemberontakan itu, Ibrahim bin Iqbal diangkat menjadi gubernur di sana. Prestasi Ibrahim bin Iqbal adalah keberhasilannya memulihkan keamanan dan kestabilan politik. Ia juga mampu menyetor 40.000 dinar setiap tahun ke Baghdad sebagai hadiah. Khalifah Harun ar-Rasyid memberinya jabatan gubernur Afrika Utara kepada Ibrahim hingga turun-temurun yang akhirnya mereka dikenal dengan dinasti Aklabiyah. Saya Amalia Az-Zahra akan membahas fase kedua atau asimilasi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Al-Mutawakkil. Pada fase ini, perkembangan peradaban masih bisa berkembang, akan tetapi tidak sepesat seperti pada fase sebelumnya. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota masih tetap berjalan baik. Pada akhir abad ke-9, pada saat terjadi disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah kecil yang lepas dan merdeka dari pemerintahan Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam, pada waktu itu proses perkembangan peradaban mulai menurun, tetapi para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar di pusat-pusat peradaban, baik di Baghdad maupun di kota-kota Andalusia. Menurut hitungan para pakar sejarah bahwa masa ini masih masuk dalam masa kejayaan peradaban Islam. Fase ini banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Di samping itu, pada fase ini figur khalifah hanya sebagai simbol keagamaan bagi para petinggi negara. Para perwira militer Turki benar-benar telah menguasai pemerintahan dinasti Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Al-Ashad nomor 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fase ketiga, yaitu munculnya kekuasaan tandingan. Fase pengaruh dinasti Buhawi atau disebut juga pengaruh ke Persia. Fase ini dikenal dengan masa disintegrasi di kekuasaan Abbasiyah dan Mulukut Tawaif di dinasti Umayyah II di Andalusia. Wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti di Afrika Utara dan India minta merdeka dari Abbasiyah, Tulunia dan Fatimiyah di Mesir, serta Idrisi di Maroko dan Sabak Takim di India mengumumkan merdeka dan lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Pada fase ini, perkembangan ilmu pengetahuan masih berjalan meskipun sudah menurun. Mahasiswa dari Eropa tetap masih belajar di pusat-pusat peradaban Islam, baik di Baghdad maupun di Andalusia, masih diramaikan dengan kegiatan belajar mengajar.
Karya-karya monumental dari Muhammad Al-Khawarizmi, Al-Ghibra, Al-Jabar dalam bidang matematika dan logaritma, serta karya Ad-Dawa, Al-Qanun, Fitib, Asy-Syifa, dan Ilmun Umayyah Andalusia seperti Ibnu Sina, Ibnu Zur masih menjadi idola para pelajar Eropa untuk mempelajarinya. Khalifah-khalifah yang berkuasa pada fase ini tidak mampu menjaga kondisi politik, sehingga keadaan sering tidak stabil. Penyebab utamanya adalah terjadinya perebutan jabatan Amir al-Umara di antara para petinggi dinasti Muawiyah sendiri. Pada kondisi ini, para khalifah pun sempat kehilangan legitimasi keagamaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Petri Jaliawi, nomor urut 5 dari kelas 11 MIA 4. Saya akan menjelaskan fase keempat, yaitu Perang Salib. Fase ini disebut dengan periode pengaruh Turki kedua. Khalifah Al-Qaim mengawali kekuasaan dinasti Abbasiyah pada fase ini. Orang-orang Turki memberi pengaruh lagi pada pemerintahan Bani Abbasiyah melalui Khalifah Al-Qaim yang tidak menyukai dominasi dinasti Buiwiyah, sehingga ia ingin melepaskan dari pengaruh dan dari dinasti Buawiyah. Pada tahun 1055, kondisi keamanan masyarakat terancam akibat adanya perselisihan internal dinasti Buawiyah di Baghdad. Khalifah Al-Qaim mengambil langkah pemulihan kekacauan dengan meminta bantuan dinasti Seljuk untuk menyingkirkan orang-orang dinasti Buluwayyah dari istananya Tugrulbek. Pemimpin dinasti Seljuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Seljuk, atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Kegiatan ilmu pengetahuan masih berjalan seperti dikembangkan oleh Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah di Andalusia. Meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat, di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib menghadapi kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Menarik untuk dicermati dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani pada waktu itu, selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Bayagi Hamid ingin melanjutkan fase kelima, yaitu kemunduran. Fase ini dikenal dalam sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun kekuasaan Umayyah di Andalusia semakin menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah diserang dan dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan Islam Abbasiyah dengan cara membakar perpustakaan, sekolah-sekolah, serta membakar fasilitas umum. Selain itu, pusat peradaban Islam yang ada di wilayah Andalusia diserang dan dihancurkan oleh 2 kerajaan Nasrani Aragon dan Castelia. Maka lengkaplah kehancuran Islam pada fase ini. Kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur. 2 sungai besar yang membelah kota Baghdad, Tigris, Eufrat, menjadi hitam beberapa bulan lantaran dibuangnya abu pembakaran. Setelah kejadian tragis itu,
Maka kekuasaan Islam yang selama 5 abad lebih membangun peradaban dengan susah payah telah takluk dan hancur. Kehancuran dinasti Abbasiyah datang bersamaan dengan serbuan pasukan Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad, porak-poranda dan berbagai peninggalan sejarah dihancurkan. Khalifah Al-Mustasin dan seluruh keluarganya dibunuh dalam serbuan itu. Berakhir sudah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Sistem politik dan militernya yang begitu kuat pada masa sebelumnya lenyap saat itu juga. Setelah itu Baghdad dan wilayah Islam lainnya jatuh dalam kekuasaan bangsa Mongol. Tetapi bukan berarti perjalanan perkembangan Islam berakhir.